Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sel elektrokimia. Dengan KD yang berbunyi menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Sel elektrokimia ini terdiri dari dua jenis. Pertama, sel volta atau sel galvani. Yang kedua, sel elektrolisis. Pada materi sel elektrokimia, ini sebenarnya kita mempelajari apa sih? Jadi, elektro itu berhubungan dengan energi listrik ya. Dan kimia itu berhubungan dengan reaksi kimia. Jadi, nanti kita akan mempelajari reaksi-reaksi kimia yang berhubungan dengan energi listrik. Ada yang reaksi kimianya bisa menghasilkan energi listrik dan ada energi listrik yang bisa menghasilkan reaksi kimia. Yang reaksi kimia bisa menghasilkan energi listrik ini dinamakan sel volta atau sel galvani. Nama volta dan galvani ini didapat dari si penemunya. Jadi Luigi Galvani dan Alessandro Volta ini memanfaatkan reaksi redoks sebagai sumber arus searah. Jadi dia mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Jadi dimanfaatkan reaksi kimianya menjadi energi listrik. Sedangkan yang energi listrik diubah menjadi reaksi kimia ini dinamakan sel elektrolisis. Di mana elektrolisis ini merupakan suatu proses yang memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Jadi reaksi redoks yang tidak spontan atau tidak bisa berlangsung itu bisa terjadi. Jadi reaksi kimianya itu yang awalnya tidak bisa, jadi bisa terjadi tapi dengan bantuan energi listrik. Jadi ada energi listrik yang dialirkan ke reaksi tersebut sehingga reaksinya bisa terjadi. Mari kita mulai ke persamaan antara sel volta dan sel elektrolisis. Jadi persamaan pertama, sel volta dan sel elektrolisis ini sama-sama merupakan reaksi redoks. Jadi ada reaksi oksidasi dan ada reaksi reduksi di situ. Kemudian persamaan yang kedua, yaitu katoda merupakan tempat berlangsungnya reaksi reduksi dan anoda merupakan tempat berlangsungnya reaksi oksidasi atau kita singkat menjadi KRAO. Jadi katoda reduksi, anoda oksidasi. Kemudian persamaan yang ketiga yaitu potensial selnya atau E-sel sama dengan potensial reduksi dikurangi potensial oksidasi. Jadi E reduksi dikurangi E oksidasi. Atau bisa kamu ubah rumusnya jadi potensial sel atau E-sel itu sama dengan E katoda atau potensial katoda. Jadi rednya itu kamu ubah jadi E katoda karena kan katoda itu tempat berlangsungnya reaksi reduksi gitu. Jadi E red diubah jadi E katoda dikurangi E oksidasi diubah menjadi E anoda. Jadi ini biasanya saya ngafalinnya, jadi potensial sel itu sama dengan E redox gitu. Jadi kan pertamanya red dulu, akhirannya itu ox. Jadi E sel itu rumusnya E redox gitu. Kemudian kita lanjut ke perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis. Antara sel volta dan sel elektrolisis ini berkebalikan. Perbedaan yang pertama, pada sel volta dia melepaskan energi. Jadi reaksi redoks atau reaksi kimia itu bisa diubah menjadi energi listrik. Ingat, volta itu dia memanfaatkan reaksi redoks untuk menghasilkan arus listrik searah. Sedangkan pada sel elektrolisis itu kebalikannya. Jadi dia memerlukan energi, jadi untuk mendapatkan reaksi kimia itu perlu energi listrik. Jadi butuh energi listrik agar bisa terjadi reaksi redoks. Perbedaan yang kedua, pada sel volta itu kapan dan sel elektrolisis itu kenap.
Jadi kapan itu artinya katoda positif, anoda negatif. Dari sini juga bisa kelihatan arah aliran elektronnya. Arah aliran elektronnya itu dari negatif ke positif. Jadi kalau kapan katoda positif, anoda negatif, itu berarti arah alirannya itu dari anode ke katode. Sedangkan pada sel elektrolisis, kenapa? Katoda negatif, anoda positif. Jadi arah aliran elektronnya itu dari katode ke anode. Jadi negatif dulu baru ke positif ya. Ingat, dari negatif ke positif berarti dari hafalan kapan dan kenapa kamu bisa tahu arah aliran elektronnya. Kalau sel volta itu dari anode ke katode, kalau sel elektrolisis itu dari katode ke anode, kebalikannya. Kemudian perbedaan ketiga yaitu pada sel volta reaksi redoks itu berlangsung spontan dengan ciri-ciri potensial selnya itu positif atau E-nya sel itu positif. Jadi kalau misalkan nanti kamu punya reaksi redoks, kamu hitung E-selnya, potensial selnya ternyata positif, berarti dia reaksi redoksnya itu spontan bisa terjadi dan dia bisa dimanfaatkan sebagai sumber arus searah. Pada sel elektrolisis, reaksi redoks itu tidak spontan. Jadi potensial selnya atau E-selnya itu bernilai negatif. Karena bernilai negatif, maka dia tidak akan terjadi reaksi jika kamu diamkan. Jadi butuh energi listrik dimasukkan ke reaksi tersebut sehingga reaksi kimia bisa berlangsung, bisa terjadi. Pada sel volta, reaksi reduksi itu mempunyai potensial lebih besar dan reaksi oksidasi itu mempunyai potensial lebih kecil. Coba kamu amati di rumus potensial sel tadi atau E-sel tadi, rumusnya itu E-red dikurangi E-ox, jadi E-redox gitu ya. E-rednya itu pasti lebih besar daripada E-oksidasi agar sel voltanya itu positif. Sedangkan pada sel elektrolisis itu kebalikannya, berarti E-reduksinya itu lebih kecil daripada E-oksidasinya. Untuk bisa lebih memahami perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis, kamu bisa membuat trik-trik sendiri. Misalkan saya membuat trik pada sel volta itu kapan spontan dan pada sel elektrolisis itu kenapa tidak spontan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.